Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Lestari, NIM 194. Nah, di sini itu saya diberi tugas, di mana dalam tugas ini saya disuruh menjelaskan tentang desain eksperimen sampel seri oleh Pak Ahmad Saiful. Nah, jadi di video kali ini saya akan mereview apa saja sih desain sampel yang ada di dalam buku Pak Ahmad Saiful sendiri. So, let's go. Nah, desain eksperimen sampel seri ini sendiri adalah satu metode dalam penelitian kualitatif yang sering digunakan untuk mengamati perubahan suatu variabel atau fenomena dari waktu ke waktu. Nah, desain ini juga biasanya diterapkan dalam penelitian yang membutuhkan pengukuran tertentu. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan umum yang hafal tentang konsep ini. Nah, kemudian desain ini juga mencakup beberapa prinsip desain eksperimen yang bisa dirujuk dari karya Pak Ahmad Saiful sendiri. Yang pertama itu tadi tentang pengamatan berulang. Nah, di mana data yang dikumpulkan secara berkala pada waktu tertentu, baik sebelum maupun sesudah intervensi atau perlakuan. Kemudian yang kedua itu fokus pada waktu. Nah, di mana perubahan pada variabel yang diamati dari waktu ke waktu untuk menganalisis pola, tren atau efek kausal. Kemudian yang terakhir ada intervensi atau perlakuan. Nah, di mana pada penjelasan ini itu Pak Ahmad Saiful menjelaskan bahwa pada titik tertentu dalam seri waktu ini, intervensi atau perlakuan diterapkan untuk mengamati dampaknya terhadap variabel yang diukur. Kemudian ada juga langkah-langkah dalam desain sampel seri tersebut. Yang pertama ada desain identitas variabel, yang kedua ada penentuan waktu dan pengukuran, yang ketiga adalah penerapan intervensi, dan yang keempat adalah analisis data. Nah, yang pertama itu adalah identifikasi variabel, di mana variabel independen atau perlakuan atau bisa juga disebut intervensi. Kemudian ada variabel dependen, yaitu yang diukur. Kemudian ada penentuan waktu pengukuran, di mana menentukan periode sebelum intervensi atau baseline biasa disebut. Nah, pengaturan jadwal pengamatan setelah intervensi. Kemudian yang ketiga itu adalah penerapan intervensi, di mana dalam tahap ini itu memberikan perlakuan pada titik waktu tertentu. Kemudian yang terakhir ada analisis data. Nah, pada analisis data tersendiri ini itu menganalisis tren sebelum dan sesudah intervensi untuk menentukan dampaknya. Nah, kemudian ada kelebihan dalam desain eksperimen sampel seri oleh Pak Ahmad Saiful ini. Yang pertama itu dapat mengidentifikasi tren jangka panjang. Nah, ini itu cocok untuk melihat efek intervensi secara mendalam, mengurangi bias temporal karena pengamatan dilakukan dalam rangka waktu yang panjang. Kemudian tidak hanya memiliki kelebihan, tetapi dalam buku ini juga ada kekurangannya, di mana membutuhkan waktu lebih, di mana di dalam kekurangan itu dijelaskan bahwa di dalam kekurangan buku ini tuh yang pertama ada membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan desain yang lain. Kemudian risiko kehilangan data jika ada pengukuran yang terlewat. Kemudian ada sulit mengontrol variabel luar maupun sulit mengontrol variabel luar untuk memengaruhi hasilnya, seperti itu. Nah, seperti apa sih contoh penerapan desain ini? Nah, contohnya itu dalam penelitian bidang kesehatan, seperti studi efek obat terhadap tekanan darah. Dengan pengukuran tekanan darah setiap minggu sebelum dan setelah obat diberikan. Nah, studi yang lainnya ada tentang pendidikan, di mana mereka mengukur perubahan keterampilan siswa sebelum dan sesudah program pelatihan tersebut. Oke guys, mungkin itu penjelasan singkat dari saya tentang desain sampel seri oleh Pak Ahmad Saiful. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.